Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar, Nak? Baik, alhamdulillah. Gimana puasanya? Alhamdulillah, Bu, puasanya lancar. Lebaran ini kamu pulang nggak? Kayaknya belum bisa pulang deh, Bu. Karena banyak kerjaan yang harus Rifki selesain. Dan juga kan habis lebaran Rifki mau ngejar skripsi. Iya, Bu. Iya. Waalaikumsalam, Bu. Ibu! Selama bulan Ramadan, dalam setiap kebersamaan yang penuh senyum dan tawa, dalam setiap untayan doa dan kesempatan yang menyapa, semoga Allah memberkati kita semua. Atas nama Sivitas Akademika dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Batu Raja mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. الحمد الله أكبر. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Nasrul dan teman saya yang Masya Allah luar biasa Halo guys, saya Fikri di Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai bareng Himakom. Nah teman-teman, jadi kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dan kita sudah hampir masuk ke Hari Raya Idul Fitri. Dan topik atau tema pembahasan kita pada podcast hari ini adalah merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan syukur dan berkah. Idul Fitri memiliki arti penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Di hari tersebut, umat Muslim merayakan usainya puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, betul tuh Nasrul. Idul Fitri juga dapat diartikan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang diperoleh selama menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan. Mantap hari. Nah, teman-teman, kita hari ini sudah kedatangan narasumber yang Masya Allah luar biasa, yaitu Ustadz Akhiruddin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Siapa si Fikri sama Nasrul Ustadz. Nah, Ustadz, ini kan berhubung bulan Ramadan. Ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih aktivitas-aktivitas yang Ustadz lakukan selama bulan Ramadan ini, Ustadz? Alhamdulillah kegiatan-kegiatan ini si Nasrul dan Fikri, kegiatan bulan Ramadan ini yang jelas itu kita puasa. Kemudian juga kebetulan saya di kantor KUA Kecamatan Batu Raja Timur. Ya bekerja sebagai degana biasa gitu begawi. Ya sudah itu kegiatan-kegiatan mengisi acara kegiatan ya seperti kultum, kemudian safari Ramadan, kemudian juga alhamdulillah sholat ya, seperti imam tarawih dan sebagainya. Itu kegiatan alhamdulillah. Nah, Ustadz, kalau boleh tahu nih, kan Ustadz tadi bilang bekerja di KUA. Nah, di KUA itu profesi Ustadz tuh sebagai apa, Ustadz? Kalau di kantor KUA itu profesinya menghalalkan yang haram. Jadi hal-hal yang istilah bahasa kita umum ini menghalalkan yang haram tuh menikah ke jemu. Ya.
Jadi kalau misalnya kaget Nasrul sama Fikri lah sudah pas, maka itu silakan untuk mendaftarkan untuk menikah. Nah, itu ya. Nah, kami ini ada pertanyaan mengenai Hari Raya Idul Fitri ini Ustadz. Tanya ini kan kita ini lah nak menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya. Nah, cak mano nih Tat? Cak mano caranya kita tuh bersyukur yang benar untuk menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri ini Tat? Alhamdulillah, saudara Nasrul dan Fikri, ya kita sebentar lagi akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ketahui bahwa hari ini hari yang ke-21 artinya kalau puasa kita 30 hari berarti tinggal 9 hari lagi. Nah, kemudian kalau puasa kita tadi 29 berarti tinggal 8 hari lagi. Nah, tentunya di dalam bulan puasa ini bahwa saya kutipkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan, ya. Walitukmilu, tukmilu itu kata-kata akmala yukmilu, tukmilu. Walitukmilul iddata, hendaklah menyempurnakan hitungan hari, ya. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha. Maka kalian besarkan Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, terhadap apa Allah yang telah bertunjuk kepadamu, wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Artinya ayat ini menjelaskan sama kita bahwa setelah kita puasa di dalam bulan Ramadan, maka kita sempurnakan ibadah puasa itu. Setelah 30 hari, maka setelah sempurna, walitukmilul iddata walitukabbir, maka kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita dianjurkan untuk bertakbir, wala'allakum tashkurun, dan kita bersyukur. Nah, alhamdulillah dengan kita bersyukur kepada Allah, nah itu kita akan selalu dibukakan rezeki, pintu rezeki oleh Allah. Itu wajib kita syukur, dan juga ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai engkau bersyukur, kata Allah, ku tambah nikmatku. Andai engkau ingkar, rasakan siksa aku sangat pedih. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan ini dan menyambut bulan suci Ramadan, menyambut hari raya Idul Fitri, maka ada beberapa hal. Ini Nasrul sama Fikri. Yang pertama, pada hari raya itu kita dianjurkan untuk mandi sunat hari raya. Kemudian juga itu kita dianjurkan untuk berpuasa. Tidak berpuasa, kita yang dianjurkan untuk mandi, setelah itu pergi, kemudian bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan sholat. Nah, itu aku rasa itu dulu. Nah, silakan lagi yang menanyakan. Nah, Ustadz, itu tadi kan bagaimana cara bersyukur. Lalu nih, selain cara bersyukur Ustadz, apa sih hikmah yang ada di hari raya Idul Fitri itu, Ustadz? Hikmah-hikmah yang bisa kita dapat dari hari raya Idul Fitri itu? Ya, jadi hikmah yang kita dapat dari hari raya, bahwa kalau kita kaji lagi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di antara hikmah hari raya itu, bahwa pada yang pertama itu inna syaitana yusihu, bahwa setan iblis laknatullah dalam hadis Rasulullah ini Fikri dan Nasrul itu yusihu, berteriak kencang begitu, menggelegar. Kemudian faqala ahluhu, maka pasukannya nih, pengawal, ibaratkan kita nih kalau raja iblis tu dia tu ada anak buahnya tadi. Nyingok iblis pada hari raya itu, dia ni berteriak kencang, yusihu, berkumpul lah pasukan dia ni. Setelah dia tadi berkumpul dalam hadis itu, fayaqulu ma adawabaka ya sayyidi.
Kira-kira maksudnya itu. Kamu bahasa kita ni itu, wahai tuanku. Ujinya tu kan. Apa yang menyebabkan engkau itu murka? Lantas apa? Dijawab oleh iblis, tidak ada. La syai'. Kemudian apa? Fa inna hadzal yaum. Nah, pada hari ini, hari raya ini, ya, annallahu ta'ala ghafara dzunuba, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dzunubah, yaitu dosa-dosa al-muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah. Maka dalam hadis itu disebutkan bahwa iblis itu berteriak. Nah, ketika dia berteriak itulah pasukannya kumpul, wa inna sanuksiruka, kami patah ke tulangnya. Uji pasukan tadi kan, oleh anak pengawal daripada iblis tadi. Maka pada saat itulah iblis tadi berkata, nak kata apa-apa, mau bahasa kita, hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampun ke dosa-dosa wong yang puasa dalam bulan Ramadan, wong yang beriman. Maka fagsilu, maka sibukkanlah mereka. Yang pertama apa? Bil lazat, dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi kalau bulan puasa itu kita menahan lapar dahaga. Jadi bulan, apalagi bulan lebaran, hari raya Idul Fitri itu kan banyak yang kue. Ya, ada kue bolu, kue mak subah, kue 8 jam, lengkap galau situ. Kemudian lagi gelo, ayam, opor itu, karena kita merayakan hari raya tadi, hari kemenangan uji kita tadi. Aid, lantas pada saat itu fagsilu bil lazat, kesibukkan dia dengan nikmat. Dengan kenikmatan-kenikmatan. Makan yang banyak, balas dendam uji kita ni. Setelah dia tadi sebulan penuh tadi makan ini. Nah, kadang-kadang kan memang ada giliran, kalau ada tradisi Palembang itu biasanya kalau ada buat kupat. Kuah anam itu itu paling lemak ni dah di hari-hari lain. Opor macam kita ketupat itu kan. Itu giliran hari pertama puasa lebaran itu, pas bubuk terakhir dia berbuka tadi habis buka terakhir makan itulah biasanya. Nah, sudah makan itu menguji. Nah, saking itulah kadang-kadang lupa tadi. Ujung-ujungnya perut tadi kita puasa, besok nak lebaran kan. Nah, kita makan banyak tadi, ujung-ujungnya kena santan tadi. Nah, perut tadi laju moros-moros tadi. Karena lupa kebanyakan. Nah, maka itu memang triknya iblis. Fagsilu bil lazat. Maka sibukkan dia tadi dengan nikmat-nikmat, kenikmatan-kenikmatan. Maka nikmat galau. Makannya banyak ininya, ujung-ujungnya lupa untuk nak melok ibadah solat Idul Fitri besoknya. Nah, itu kemudian apa? Wasyurbul khamr. Hadian dia dengan minuman khamr. Dengan minuman khamr. Jadi sibukkan. Kadang-kadang kan ada pengen tadi akhirnya pesta, dia tadi pesta dengan pesta minum-minuman khamr, wasahawat, dengan sahawat, Maka ini iblis laknatullah. Jadi hari kemenangan itu hari yang sangat membuat iblis, iblis itu susah. Ngapa? Mungkin dia tuh pikiran dia setahun yang lalu dia telah berupaya untuk membujuk wong tadi supaya sesat di jalannya tadi, dengan pasukan-pasukannya tadi. Nah, pada saat hari raya itu Allah ampunkan dosa-dosanya. Nah, itulah kemenangan hari raya kita. Maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada hari raya itu dianjurkan untuk pergi solat dan bertakbir. Kan di situ disebutkan, kadang kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengagumkan Allah Subhanahu wa taala. Yang inti ayatnya la'allakum tashkurun, supaya kita ni bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat tadi. Nah, kira-kira itu ya Fikri sama Nasrul. Lalu kita bulan puasa tadi, setelah kita puasa masuk Idul Fitri, itulah hari kemenangan bagi kita. Itu. Nah, gini nih Ustaz. Jadi kan gimana sih bisa terjadinya ada sejarah tradisi Idul Fitri di dalam Islam ini, Ustaz?
tradisi Idul Fitri. Baca disebut Hari Raya Idul Fitri ini Ustaz. Apa baca disebut Hari Raya Idul Fitri? Hari Raya Idul Fitri itu Hari Raya Idul Fitri. Itu berasal dari bahasa Arab. Ada ya'idu aidun. Ada ya'idu. Ada ya'udu. Ada ya'udu. Ada ya'idu. Karena dia tak ada aidun. Ada ya'udu artinya kembali. Ana a'udu ila Palembang. Itu saya kembali ke Palembang. Kan misalnya siapa sih? Nasrul ya'udu ila Umbara. Nah, Nasrul kembali ke Umbara. Nah, jadi Aid itu artinya kembali. Fitri itu kepada kesucian. Fitri. Nama Fitri itu bagus, ya. Jadi kalau misalnya perempuan itu kan, Fitri itu kesucian, fitrah. Fitrah tu nas. Fitrah tu jadi fitrah manusia. Nah, jadi Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri itu hari raya kita kembali kepada kesucian. Setelah kita tadi sebulan penuh berpuasa. Itu fikri ya. Bulan penuh kita puasa, kemudian menahan dapar dahaga ya, dengan letlah letli lesu, yang matong abang, kadang-kadang bibir pecah, kadang-kadang berjalan sempoyongan, nyingok itu matalah kunang-kunang. Tapi apa? Kita jalan nih selama 30 hari atau 29 hari dengan iman mengharapkan ridha Allah, maka kita memohon ampun. Di situ jaminan Allah bagi wong yang puasa. Apa jaminan Allah bagi wong yang puasa? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kata Nabi, barang siapa yang puasa di dalam bulan suci Ramadan, dengan iman, wahtisaban mengharapkan redha dan balasan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Nah, dari situlah setelah tadi masuk lebaran, selama ini jalan kita sebelum puasa banyak dosa, masuk puasa kita puasa, diampunkan dosanya oleh Allah. Nah, disitulah kita menunjukkan hari kemenangan. Nah, kembali kepada kesucian tadi dari dosa-dosa. Nah, sudah itu jangan buat dosa lagi. Kita ni kan terbalik kadang-kadang ya. Sebelum puasa, singonya puasa. Masuk puasa, baru bersih. Kalau sudah masuk dosa lagi, habis puasa ngulang lagi. Balik maklah je, tahu maklah. Mak lama tu lah. Mak lawas. Cium Lembang itu. Nah, maka kalau katong bijak itu ada sebuah ilustrasi bahwa puasa kita ni kalau nak puasa katanya, jadilah puasa itu seperti ulat. Puasa seperti ulat itu mak ini. Kalau kita dalam puasa itu ulat itu jingol kalau dia misalnya sebelum dia jadi kepompong. Dia makan sayur, daun-daun, batang kadang-kadang kembang itu sebatang itu habis. Batang kembang itu entah dia tadi kan, ulo tadi. Ada kubis dimakan, pokoknya dimakan kalau. Nah, setelah tadi dia sudah pas waktunya dia tadi waktunya dia menutup diri. Setelah dia menutup diri tadi, dia pray. Maka dia masuk, nutup diri, jadilah kepompong. Nah, setelah jadi kepompong tadi, maka sebulan penuh, mungkin dia entah 40 hari, itu puasa di dalam itu tidak makan. Ketika sudah dia tadi keluar dari kepompong tadi, cepluk, berubah jadi kupu-kupu yang cantik. Itu si Fikri sama Nasrul. Kupu-kupu cantik tadi apa dia? Gunanya dia tadi nyerbuk ke tanaman, nyubur ke tanaman, kembang-kembang. Nah, ini. Nah, jangan puasa pecah ulo. Tahu ulo? Apa? Ulo ni banyak. Ulo sawo. Ada ulo beluk. Ulo apa? Ulo kawan. Ulo apa lagi?
Ulo piton. Nah, ulo piton itu makanannya banyak nian itu, besar nian itu ya. Nah, taruh lah. Ada ulo kobra, ya. Ulo sanca. Ada. Kalau ulo bego di orang Lembang tu atau ulo bego kamu. Macam mana itu? Ulo bego, dah tahu kamu ulo bego? Ulo bego itu kalau di orang Palembang, uang itu uang dah bagus itu tu ya. Ulo bego nian kau ni kan. Nak maling, nak berjudi, nak mabuk kan. Nah, itu namanya ulo bego, panggilan orang Palembang tu ya. Nah, itu. Jadi jangan pecah ulo. Ulo ini jinggolah. Giliran kamu dia makan apa baik, apalagi ulo kobra celekap ya. Wah, dia makan. Kadang-kadang sama-sama ulo tu lah dia makan. Tikus laju, ini laju, ayam laju, kambing besar. Ya. Apalagi sapi pernah Nah, dah dengar kamu galak nyingok di berita-berita itu Kau ulo piton makan sapi besar, bahkan wong dia makannya. Nah, setelah dia tadi ganti kulit, ibaratkan tadi kan dia puasa. Oh lah kenyang dia tadi. Nah, tidak lagi makan ganti kulit. Nah, setelah ganti kulit jadi kulit baru, bagus lagi ulonya. Ya sama itulah. Masih mak lama itulah. Makannya itulah. Makanya kalau nak puasa, kita ni jadilah puasa kita ni seperti kukuh tadi. Jangan pecah ulo. Ya, sebelum puasa kita punya dosa banyak ya. Masuk puasa kita istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebulan penuh, setelah bulan penuh bersih, setelah Idul Fitri balik kesucian kita, kita berubah. Jangan pecah ulah tadi, masih mak lamo itulah. Nah, kira-kira itulah kefitrahan suci manusia tadi. Fikri sama Nasrul lah itu. Nah, Ustadz, ini kan biasanya Idul Fitri itu kalau banyak uang yang ngomong Ustadz Idul Fitri itu ada sekitar lebaran pertama lah, ada lebaran kedua, ada lebaran ketiga. Nah, hal apa baik sih Ustadz yang harus kita lakukan selama lebaran itu Ustadz? Ini memang yang jadi minggu kita lebaran pertama, lebaran kedua Idul Fitri itu lebaran Idul Fitri ya. Cuman kita ni libur hari raya Idul Fitri. Ini kan sampai kalau dari pemerintahan itu sampai tanggal 25 kan. Nah, yang apa tadi pertanyaannya? Supaya hal apa baik itu? Hal positif apa baik yang bisa kita lakukan dalam rangka ibadah hari raya itu? Yang pertama, kita bersilaturahmi dalam lebaran itu. Sanjo. Nah, pagi kita solat Idul Fitri. Setelah balik Idul Fitri, itu kita salami. Yang kita salim itu apa? Wong tua kita dulu. Minta maaf kalau banyak dosa. Kadang-kadang kan kita dah wong tua kita gai cium tangannya. Itulah yang disesalkan setan tadi. Raja Iblis tadi berteriak tadi. Ngapa? Karena pada hari itu Allah ampunkan. Nah, maka ketahuilah oleh Fikri sama Nasrul, kata mata sobaha minal muslimin dalam hadis Nabi bahwa wong yang bersalaman dua wong muslim yang bersalaman, muslimat sama muslimat Nah, kemudian muslim mata sobaha, kemudian apa? Kemudian mereka berjabatan hatta yaghfirallahu dzunubahu, maka berguguran dosalah sehingga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kalau wong bersalaman itu dalam hadis Nabi itu ujinya apa? Maka berguguran dosa-dosa tadi. Nah, maka dari itu kamu kalau ketemu kawan itu saling berguguran. Nama itu juga kita puasa. Kalau kita puasa nama lebaran itu, yang pertama kita salam-salaman. Kemudian yang kedua bersilaturahmi. Rumah bibi. Nah, maka di situ minta apa? Kalau ada salah-salah, bukan minta THR Nah, datang nak minta THR kan. Kemudian kita saling bermaaf-maafan. Ada salah, ada dosa kan. Kadang-kadang kan kita ni terbalik. Wong tua dilalai ke? Yang paling utama, apalagi wong lagi zaman sekarang ini kan apa? Japoan. Wong tua itu yang pertama. Silaturahmi kita bersalam-salaman, minta maaf, sujud sama wong tua. Karena itu
dianjurkan. Nah, silaturahmi kemudian barulah ke kerabat-kerabat dekat. Karena pada saat kita bersilaturahmi itu apa hikmahnya? Pertama dalam hadis Nabi itu man ahabbah ayyub satulahu fi rezeki, dimurahkan rezekinya, ya. Maka wong yang galak bersilaturahmi itu akan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Kalau galak bersilaturahmi, misalnya kamu lagi main tempat kawan, kan kadang-kadang kan ada yang ngejuk loka. Amun kita mendep baik di rumah, mana nak loka datang? Mana nak rezeki? Bukannya zaman Nabi Isa dulu bisa turun hidangan dari langit. Nah, semenjak zaman Nabi Muhammad ini, tidak katik lagi. Nah, itulah sudah manusia tadi sudah menjadi fitrahnya, ada ketetapan dari Allah. Berusaha. Nah, kemudian yang kedua, wayun sa'alahu piyasiri pal yasir rahimahu. Nah, dipanjangkan umurnya, dimurahkan umurnya, maka hendak dia menjalin bersilaturahmi. Maka kalau kita nak panjang umur, banyak-banyak silaturahmi. Ya, kamu main ke rumah ini gini. Nah, itulah faedah daripada bersilaturahmi. Oke, lanjut ke mana? Ustaz, kalau misalnya untuk yang kata Ustaz tadi, yang salaman tadi Ustaz, emang lebaran, itu pahalanya lebih besaran pas lebaran atau sama beda dengan hari biasa, Ustaz? Yang jelas itu ini masalah pahala itu dari Allah. Tapi ketika kita bersalaman itu dosa kita akan berguguran dari jari jemari tadi. Selebih pahala kita besar apa tidaknya itu terserah yang kuasa. Tapi kita dianjurkan untuk selalu bersalaman. Kalau kita, kenapa? Di situnya akan melunturkan dosa-dosanya. Nah, besar kecilnya itu tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah baca kita ngukur pahala wong. Ya, yang penting intinya segala gawe itu ikhlas. Kita hidup ngan, nah sama di rumah bantu-bantu wong tua, ikhlas. Insyaallah pahala. Tapi kalau kita begawe sampai berutuan, tidak akan dapat pahala juga, sia-sia. Waktu di situ ibaratkan di dalam Al-Qur'an itu seperti batu yang licin. Ada batu, kita begawe dah ikhlas, apalagi kita begawe minta dipandang wong riak, dan sebagainya. Nah, itu kemudian jatuhlah pasir di pucuknya. Nah, kemudian setelah ditaruh pasir, kemudian hujan. Maka pasir tadi tidak lengket. Nama itulah kalau kita begawe, ibadah, kita tanpa ikhlas, pengen riak, sombong dan angkuh dan sebagainya, maka sia-sia pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah jelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak diperintahkan manusia itu menyembah kecuali untuk Allah, mukhlis, tunduk ikhlas, karena agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah tadi, besar pahala kecil kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira tadi. Nih Ustaz, bisa gak sih kita tuh sholat Idul Fitri secara individu atau sendirian di rumah? Sholat individu. Dan juga apa sih kalau misalnya boleh, apa hukumnya Ustaz? Sholat Idul Fitri itu sholat yang dilakukan setahun sekali. Itu sunatnya muakkad. Sunat muakkad itu hampir mendekat kepada wajib. Nah, surat itu dilakukan abdulnya itu di lapangan yang luas, dilaksanakan berjamaah. Ini anjuran Rasulullah. Sholat Idul Fitri itu rangkaiannya bukan sholat ini baik, sholat yang biasa sunat. Dia itu ada pertama sholat Idul Fitri itu dia sholat dulu 2 rakaat. Kemudian itu ada khutbah, namanya khutbah Idul Fitri. Nah, kalau kita sholat dewean, siapa yang ndak khutbahnya? Tidak boleh lah sembahyang itu sholat. Karena dia misalnya si Fikri nak sholat. Nah, sudah sholat tadi Fikri khutbah dewek. Mana jemaahnya? Minimal sholatnya 40. Apa sholat ini kan sahnya sholat Jumat itu kan. Nah, itu abdulnya di lapangan, juga di masjid. Nah, itu dalam anjuran Nabi, sholat Idul Fitri itu dilakukan secara berjamaah di lapangan. Nah, sebelum itu tuh kita ingatkan juga bulan puasa ini Idul Fitri itu kaget.
supaya berkah, itu tuh ada mengeluarkan zakat. Ingatkan ini Fikri sama Nasrul. Zakat fitrah ini, itu namanya zakat fitrah. Kita berbicara masalah kesucian. Zakat fitrah itu zakat yang menyucikan diri kita. Jadi artinya segala amal ibadah kita bulan puasa ini, kata Nabi, mu'allaqatun bainas sama'i wal ard. Jadi amal ibadah kita tarawih, kita bersedekah, kita maka itu tergantung antara langit dan bumi. Mu'allaqatun bainas sama'i wal ard. Jadi maka hatta yu'adi zakatul fitrah, maka sampailah tadi dikeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah inilah yang mengantarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala kita. Maka individu ini wajib wajib ini si Fikri sama Nasrul wajib mengeluarkan zakat. Kalaupun bayi lahir, dalam fikih sunnah itu disebutkan bayi lahir sebelum otib naik mimbar, bayi itu lahir, waktu naik itu maka dia berhak untuk dibayar zakatnya, zakat fitrah. Nah, sekarang dia sama dengan Kementerian Agama sudah mengeluarkan rilis dan sudah rapat dengan ormas-ormas, kemudian juga Devsperindak ke Bulog bahwa tahun ini zakat fitrah yang kita keluarkan itu 2,5 kilo dengan kadar 12.000 diukar uang dikali berarti dikali 2,5 tadi jumlahnya minimal 30.000 penggantinya tadi 30.000 duit. Kalau beras tadi 2,5 kilo. Kalau nak lebih dari situ tidak jadi masalah. Disebab di situ minimal. Nah, cuman misalnya bagusnya itu mak mano, jadi sepakatan tadi. Bagusnya mak mano, kita kalau yang kita makan itu kita itulah. Misalnya kita makan beras lancar. Beras lancar itu sekilonya berapa? 30.000 misalnya. Nah, kita bagusnya kita keluarkan itulah. Kalau misalnya kita makannya berasnya cuma beras 6.000, sesuai dengan kemampuan kan ukur kan. Nah, itulah yang baca ini ke. Nah, jadi tapi maka di situ ada minimal standar. Nah, tergantung kita nak ngeluarkan. Nak lebih dari 2,5 kilo itu kan minimal standar. Mungkin kita ada aku pengennya 2 kilo 2,7 kilo. Apa ndak ada 2,5 kilo. Nah, ada jadi masalah. Jadi yang penting tadi kembali ke tadi ikhlas. Cuma baik kita ngenjuk banyak tapi merutuk. Itu untal ke pula. Nah, bela. Itu kan kadang-kadang ada bagus ngenjuk ke samping untal ini ke mana-mana apalagi nguntal ke lewat mobil kan. Ada bagusnya kan. Nah, jadi itu kembalikan itu. Nah, itu tadi. Jadi kurasa itu tadi intinya. Nah, itu tadi kan mengenai zakat. Jadi cak mana ada Ustaz, misal sebelum sholat Idul Fitri tadi kita tuh lupa bayar zakat. Apa itu hukumnya Ustaz kalau kita lupa bayar zakat? Apa bisa diganti hari berikutnya apa? Apa tak tahu yang bayar zakat nih? Kalau tak tahu tuh kan tak mungkin Ustaz. Tinggal tahu kan. Lupa. Segala gawi kalau kita lupa, maka dalam hadis Nabi itu ada, rupi al-qalamu an salasin. Manusia itu dimaafkan 3 hal, kata Nabi. Kemudian an-nasi hatta yazkur. Wong yang lupa sampai dia ingat. Kalau memang benar-benar lupa nian, maafu anhu. Nah, cuma kalau icak-icak lupa, puasa. Puasa. Hari ini kita puasa. Nah, balik dari sini, dari umbara ini, postcard kita ni, kita dialog ni. Misalnya si Fikri, balik lupa, saking banyak ngomong tadi, ngoceh kita. Ini kan, sudah ngoceh gitu ni tadi. Balik buka kulkas, jengok ada minum banyu kan. Sudah nyengok yang bekas sahur tadi kan masih ada ayam mana? Ayam pinipin kan. Ayam chicken makan kan ini kan. Lupa ni kan. Pas uji maknya. Nah, ngapo jinya Fikri makan? Mak lupa ni kan. Mak saking aku ni tadi semangat tadi Pak kata ni wawancara dengan Pak Ustaz tadi kan. Nah, misalnya kan. Nah, kalau memang lupa ni kan, lupa. Dah apa-apa. Nah, tidak batal. Fa inna Allah at'ama wa syaqamah. Itu hadis Nabi. Sungguh Allah itu ngenjuk makan dia.
an'amallah wasaqab, dan juga minum dia. Itu lemak yang lupa. Kecil jangan lupa. Saya lupa. Cecah lupa batal kan. Kemudian as-sabi. Hukum yang kedua apa? Bayi hatta yafik, ya. Anak yang kecil sampai dia balik. Wong yang belum balik itu tidak ada beban hukum. Tapi kita wong tua nganjurkan untuk anak tadi melatih dia tadi untuk ibadah, sembahyang, dia sembahyang ini kan. Kemudian puasa, kita latih dia puasa. As-sabi, bayi. Kemudian yang ketiga, al-majnun hatta, wong yang gila sampai dia sadar. Wong gila tidak ada beban hukum. Benar tak? Benar. Mana dia? Tanya di mana? Gila ada kelajak, joget, nang-ning tu enggak jangan bagi dia. Tak jadi masalah. Karena apa? Karena dia tak terbeban hukum. Maka 3, wong yang lupa, wong yang bayi, sebenarnya wong yang dia tadi wong yang gila, maka tak terbeban. Termasuk kita puasa, lupa, ya, makan, itu tak apa-apa. Dan juga kalau kita zakat tadi, bayar zakat tadi lupa nian, itu maka itu tidak terbeban hukum, tidak apa-apa kalau memang lupa. Kalau ecak-ecak dia lupa ke, itu tak tahu. Aku rasa itu, ya. Gini Ustaz, apa saja sih nilai-nilai yang terdapat pada hari Raya Idul Fitri? Maksudnya nilai-nilai mana? Nilai-nilai yang terkandung di hari Raya Idul Fitri itu apa baik, Ustaz? Doa apa-apa. Pahalanya. Pahala yang Banyak nian pahalanya dalam puasa itu. Maka arti itu di dalam Al-Quran itu walitukabirullah. Jadi kita dianjurkan oleh Allah membesarkan Allah. Jadi bertakbir, bertahmid, bertahlil pada malam takbiran itu. Kita dianjurkan untuk bertakbiran. Makanya kadang malam itu kan bertakbir keliling, ada yang takbir keliling itu. Kita disuruh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu doa, di antaranya doa yang makbul itu ya malam itulah. Kita sudah puasa ya, malam hari raya itu, maka dianjurkan nilai doa kita minta Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau banyak dosa, ampun lah pas malam lebaran itu. Ya Allah ya Tuhanku, nangat. Dan juga malam itu juga bujang, misalnya bujang pikir macam ya Allah aku ni masih bujang ini, aku belum mau ada jodohnya, unjuklah jodohnya. Habis itu nikah, misalnya kan. Jadi kemudian yang ketiga itu tadi setelah hadis Nabi tadi, iblis tadi berteriak, menjerit. Didengarlah tadi oleh pengawal-pengawalnya tadi. Seperti aku jelaskan yang pertama tadi, bahwa apa ujinya. Maka dia kata iblis dah kata apa-apa, nganti apa-apa aja kan. Maka dia jelaskan sungguh hari ini, katanya hari raya ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni wong-wong yang puasa, wong-wong Islam, wong Muslim. Maka sibukkan dia tadi. Di hari itu diampunkan Allah, itulah nilai-nilai yang besar, bahwa diampuni dosanya oleh Allah. Maka kita itu seperti bayi yang baru lahir. Karena Nabi itu jelaskan, ya bayi yang baru lahir itu dosa-dosanya ampun lagi. Setelah dosa tadi, ya kalau baca seperti kupu-kupu tadi, jadi penyerbu. Jangan cak ulah tadi, balik ke cak lama. Nah Ustadz, kan kita tuh sebelum menyambut hari raya Idul Fitri tuh alangkah lebih baiknya kita tuh berdoa dulu Ustadz. Nah, ada tak doa khusus untuk menyambut hari raya Idul Fitri itu Ustadz? Doa khusus menyambut hari raya Idul Fitri. Kalau doa yang dianjurkan itu pada bulan suci Ramadan, itu apa? Doanya yang dianjurkan Nabi itu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa'an. Kalau kita dewek ni, kalau kita sama-sama anna. Ini doa yang dianjurkan Nabi. Diajarkan Nabi kepada Siti Aisyah, ya, bahwa itu doa yang diajarkan. Supaya kita banyak-banyak mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Malam hari raya itu, termasuk juga malam hari raya
bertakbir, yo apa yang kita minta, apa itu. Ada yang sebelum hari raya itu, nah mungkin sekarang ini ada istilah Lailatul Qadar. Nah itu sebenarnya Lailatul Qadar itu malam penentuan. Kalau kita nak tempat berdoa, ya bagusnya malam itu. Lailah Qadar, Lailah Qadar, Lailah itu malam. Nah bahasa Arab itu. Kalau nama wong ada Laila Canggung. Nah, ini ada banyak Lailatul Qadar. Qadar itu malam penentuan. Apa malam penentuan? Yuproku kullu amrin. Dalam Al-Quran, pada malam itu ditetapkan urusan tahun yang akan datang. Setahun yang akan datang. Segala urusan itu. Maka ibadah malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah disebut malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu apa? Lailatul, dijawab lagi dalam Al-Quran telah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa keistimewaan malam itu? Tanazzalul malaikah, malaikat turun. Waruhu fiha, dipimpin oleh malaikat Jibril. Pada malam itu, waruhu fiha biizni mirabbil kulim. Dengan izin Tuhannya, salamun hiya hatta matla'ibad. Mengucapkan selamat pada wong yang ibadah malam itu sampai terbit fajar. Nah, itu yang paling istimewa kalau nak berdoa. Malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu malam apa? Malam yang ganjil. Semalam 21. 22, 23. Kemudian apa? 25. Ada lagi 27. Kemudian 29. Kalau uji wong Jawa itu malam likuran. Malam yang ganjil-ganjil, Lailatul Qadar itu. Nah, siapa yang dapat Lailatul Qadar ini? Ya wong sudah ditetapkan Allah. Menentu apa misalnya dia ibadah dari pertama lah niat dekat diri mayasya yang Allah kendai. Tapi tanda-tandanya sudah dijingok dari awal dia ibadah dekat kepada Allah, galak tadarusan, galak tarawihan, kemudian ngaji Quran, tilawat Quran, pokoknya ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya malam itu tenang. Jadi ibaratkan kata dalam hadis Nabi juga yang pernah saya baca itu bahwa malam itu tenang, matahari itu pagi sorenya itu tidak ada anunian, kemudian tidak ada cerah panasnian, kemudian malam itu bintang nak kati. Tentu suasana tu. Karena apa? Qadar itu bahasanya itu sempit. Jadi langit pada saat itu malam itu sempit. Menurut ulama itu langit sempit karena malaikat turun. Nah, makanya ninggalo. Qadar itu punya makna juga, yaitu sempit. Sempit langit itu karena banyaknya malaikat turun. Ngapa malaikat itu pengen turun? Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan, atau ja'alu, mereka pernah berkata kepada Allah. Ketika Allah menciptakan Nabi, siapa? Nabi Adam. Itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun, aku akan menciptakan manusia di muka bumi ini. Nah, lantas malaikat ini protes. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia di muka bumi ini? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Manusia itu yang selalu menumpahkan darah, membuat kerusakan. May yufsidu fiha. Yufsid itu membuat kerusakan. Hutan ditebang, ini terbang ujung-ujungnya longsor. Kemudian minyak bumi apa diembeh kalau dikuasai dimakan di dewe. Kemudian pokoknya galau alam ini buat kerusakan. Kemudian wayasfikud dima, dan selalu menumpahkan darah. Manusia galak ribut. Ribut lah. Ingatlah. Palestin bulan puasa sama Israel ribut, perang di mana-mana. Suriah dan lain sebagainya, menumpahkan darah. Nah, karena ngomongan itulah, makanya karena mungkin merasa maji kita ni
dosa lama ya dah lemak. Akhirnya dia melok turun lah mau uji bahasa kita ni aku pernah merasa sama kamu. Dah lemak lah aku ni kaget ngomong ini kan. Wah ni lebaran aku datang tiap lebaran. Nah, dia tu ngembek nebus istilah kesalahan aku tadi. Nah itulah. Maka malaikat turun malam itu. Malaikat turun bergerombol. Maka langit itu sempit. Sempit seolah-olah dah katik celah lagi. Malaikat bergerombol dipimpin oleh malaikat Jibril. Nah, nuju wong yang ibadah malam itu ngucap keselamat. Maka Lailatul Qadar itu ya untuk ditentukan oleh Allah. Siapa baik? Cuman nyingok-nyingok wongnya. Puasa tak pernah. Wong puasa dia kepas-kepus, ngudut di jalan. Wong puasa dia makan. Itu Astagfirullahaladzim. Yang disebut padahal gagah kan. Ada sakit, tidak halangan, kata apa, halangan apa. Kepas-kepus wong ini dia makan. Gawenya mabuk malam-malam singgonya. Udah lepas pagi tuaan itu Nah giliran balik dari minum itu ngintir badannya jam 2 malam kan. Gawenya ingok pupanya ada batang kelapa terbalik kan. Pas batang kelapa terbalik tadi ingok ini badan tinggi. Lailatul Qadar mabok. Nah itu ya. Jadi doa yang uji kamu tadi, kamu doa khusus apa tadi, mintalah malam itu baik. Hati doa yang khusus apa yang kita minta. Kan apa malam Lailatul Qadar itu malam untuk penetapan setahun ke depan ditetapkan oleh Allah. Itu menurut pendapat ulama. Itu masuk juga malam Idul Fitri itu. Nah, malam Idul Fitri itu yuk kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ni semester berapa? Semester 2. Ya Allah, berilah kemudahan dalam belajar, kemantapan lisan dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang dengan jodoh minta sama Allah. Ya Allah, jodoh aku ni ya Allah. Aku dah lama bujang lapuk ni ya Allah. Gitu kan. Nah, kira-kira itu ya. Itu. Jadi doa khusus uji malam-malam itu tadi dah kata apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, gini Ustaz. Jadi apa pesan untuk kawan-kawan yang nonton di rumah nih? Mengenai keberkahan Hari Raya Idul Fitri. Masalah Hari Raya Idul Fitri ini kita kembali ke suci. Kembali kepada kesucian. Jadi kita pada saat bulan puasa itu Idul Fitri itu maka jangan berlebih-lebihan. Dalam hadis Nabi disebutkan, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal aidu bin libasin jadid." Walakinna aidu bitaqwal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu dengan pakaian-pakaian serba baru, apa-apa yang baru. Walakinnal aidu bitaqwal jadid. Akan tetapi yaitu ini dengan ketakwaan yang baru. Jangan kaget nak baju baru, ordeng baru. Kemudian kaget mukenah baru, nak baru galau. Yang wong lanang nak bini baru, nak jangan itu kan. Itu tadi kan. Jadi dah usah nak baru-baru nian. Laisal aidu bil libasin jadid. Jadi Idul Fitri itu bukan dengan apa yang halal yang baru galau. Pakaian baru, tapi bitakwal jadid, dengan ketakwaan yang baru. Kalaupun misalnya ordeng di rumah kita masih yang lama tu cuci baik. Mukena Kalau memang mukena tadi masih baru, masih baca layak, dicuci, injak backlin, beli ke backlin paling 10,000 lah balik putih lagi. Baju tadi baru kan masih lama cuci masih bagus. Itulah dah dona sebab baru nian. Nah, tapi yang penting itu walakinnal aidu bitaqwa jadid. Tapi Idul Fitri itu dengan takwa yang baru. Maka di situ Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi wong yang bertakwa. Nah, intinya takwa yang baru, semangat baru dalam Idul Fitri ini, maka insya Allah
kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita pada hari ini dengan Ustadz Akhiruddin SAG. Terima kasih Ustadz atas sama-sama. Edukasinya dan pesan-pesan yang telah Ustadz sampaikan pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Himakom, santai memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.